مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني يهدي قلبي بيقين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دستوركم يا أهل ترك التوفيق بعض منهم. قال المؤلف رحمه الله ومنهم أبو الحسن علي بن سهل الأسبهاني من أقران الجنيد قصده عمرو بن عصمة المكي في دين ركبه فقضاه عنه وهو 30,000 درهم في دين ركبه فقضاه عنه. Termasuk lagi daripada Masyayikh As-Sufiyah yaitu Abul Hasan Ali bin Sahal Al-Asbahani. Beliau ini temannya Junaid. Waktu itu pernah Umar bin Amrun bin Osman Al-Maki ini mencari beliau karena ada hutang yang beliau hutang. Faqadahu anhu. Lalu si Osman Al-Maki, Amrun bin Osman ini melunaskan hutang daripada Abul Hasan Sahal Al-Asbahani. Berapa saat itu? 30.000 dirham. Oh banyaklah. Kalau sedirhamnya 50.000, kalau 30.000 banyak benar duitnya tak? Laqiya Abu Turab An-Nakhsha'i wa tabaqah. Beliau bertemu Abu Turab An-Nakhsha'i dan setingkat-setingkatnya. Sami'tu Muhammad kata Qushairi, aku mendengar Muhammad bin Husain rahimahullah yaqul sami'tu Abu Bakar Muhammad bin Abdullah Tabari yaqul sami'tu Ali bin Sa'al yaqul al-mubadarah ila ta'at min alamati at-tawfiq wa at-taqa'ud 'anil mukhalafat min alamati husni ri'ayah. Imam Al-Muhasibi itu ada mengarang kitab ngarannya Ar-Ri'ayah li Huquqillah. Jangan ingat. Berkata Abul Hasan bin Sahal, orang yang bersegera mengerjakan kepada taat. Kalau aku mendengar taat cepat sikapnya lah. Itu termasuk alamat orang itu mendapat taufik daripada Allah. Wattaqa'ud 'anil mukhalafat lit ta'at. Dan berpaling daripada kesalahan menuju taat, itu termasuk alamat husnir riayah. Orang itu dapat pemeliharaan yang bagus daripada Allah. Bila hendak taat rajin, nah itu ciri orang dapat taufik. Hendak maksiat dipalingakannya kepada taat, nah orang ini dipeliharakan oleh Allah. Mudahan kita dipeliharakan Allah lah. Wa mura'atul asrar min alamatit taqayyuz. Orang yang menjaga hatinya termasuk orang itu tayaqquzi, hatinya itu sadar. Wa izharu da'awa min ra'unatil basyariyah, menampakkan dakwaan pengakuan diri itu termasuk dakwaan ra'unat. Ra'unat ini kebodohan dari manusia lah. Wa man lam tasihhu mabadi'u iradatihi la yaslam fi muntaha awaqibih. Siapa yang tidak sah permulaan yaitu iradahnya bittiba'il kitab wa sunnah, seperti Al-Quran sunnah, tapi inya ini kada bujur, kada sah, kada selamat nantinya di penghujung akibatnya, kada selamat. Makanya nih sama lawan kata-kata Imam Ibn Athaillah. Kata beliau, apa? Man istajara syai'an qabla awani uqiba bihirmani. Badadas-dadas hendak menghendaki sesuatu yang seorang tu belum masanya dilincau, ditegah orang itu kada dapat apa-apa.
Jadi pamulaan ini dulu lah yang ianya. Wa minhum lagi termasuk dari masyayikh as-sufiyah Abu Muhammad Ahmad bin Muhammad bin Hasan al-Jariri min kibari ashabil Junaid wa sahib Sahal ibn Abdullah at-Tastari. Aq'udu ba'da al-Junaid fi makanih wa kana aliman bi ulumi hadhihi ta'ifah. Aku ini, kata Abu Muhammad Ahmad bin Muhammad, duduk setelah Junaid di tempat Sidin, artinya membakasi tempat duduk Junaid. Wakana, dan adalah beliau ini orang alim dengan ilmu ini Taifah Junaid ini. Kabirul hal, mata sanat 11 wa 311. Sami'tu Abu Abdullah Asy-Syirazi yaqul sami'tu Ahmad bin Atha ar-Rawdabari yaqul mata al-Jariri sanatal Haybar. Jadi menjadi mati pada tahun Haybar, lah perang Haybar. Allati kana fiha lakun nas. Jadi ketika binasaan manusia banyak di situ. Lalu fajustu ay marartu, maksudnya ini aku lewat ba'da sanatin, setelah setahun. Fa idzan huwa mustanadun jalisun wa rukbatu ila sadri. Ternyata Sidin ini, jadi Sidin mendengar Abdullah Asy-Syirazi ini berkata, aku mendengar Ahmad bin Atha ar-Rawdabari berkata. Lah, ujarnya mati Jarir itu tahun Haybar. Lalu aku lewat aja Sidin, di mana di rumah Al-Jariri itu. Setelah setahun dipadahkan mati, ternyata Al-Jariri tadi siapa? Yang Abu Muhammad yang kawannya Junaid tadi. Sidin bersandar duduk dan lintuhut Sidin itu kadada wa huwa musyirun ilallahi bi asbu'i. Sidin mah isyarat dengan angka 1 kepada Allah. Nah, itulah kedudukan orangnya. Sami'tu Muhammad bin Husain, maksudnya apa nih? Artinya Sidin itu sibuk mengingat Allah lah di saat manusia bersibuk dengan usaha-usaha mereka, nya sibuk dengan Allah. Sami'tu Muhammad bin Husain rahimahullah yaqul sami'tu Abul Husain Al-Farisi yaqul sami'tu Abu Muhammad Al-Jariri yaqul, kata Imam Muhammad Al-Jariri, man istawallat alaihi nafsu sara aisaran sara asiran fi hukmi syahawat mahsuran fi sijinil hawa wa haramallahu ala qalbil fawaida fala yastadiddu bi kalamil haqqi ta'ala wa la yastahlibah wa in kathura taradu wa in kathura apa tuh ala lisani tirdaduhu ala lisanihi liqauli ta'ala sa'asrifun ayatil litakabbarna fil ardi ghairil haqq. Aku mendengar, kata syairi lagi dah, bin Husain, Muhammad bin Husain Al-Jariri rahimahullah, sami'tu Abul Husain Al-Farisi yaqul sami'tu Muhammad Al-Jariri yaqul, barang siapa istawallat alaihi nafsu, yang menguasai atas orang itu oleh nafsunya, sora asiran, maka orang itu tertawan oleh nafsunya. Bujur. Jadi bila hidup itu karena nafsuan, maka nafsulah yang menawannya. Jadi gerak-gerik hidupnya selalu mengikuti arahan nafsu, walaupun berilmu lah. Jadi orang berilmu ini kadang kawan selamat dengan nafsunya, kecuali ia mengendalikan nafsunya dulu. Fi hukmi syahwat, di mana tertahannya di dalam lembah syahwat. Nah, mahsuran fi sijil hawa, ia terkurung terpasung di dalam penjara hawa nafsunya. Jadi kadang kau anak taat lagi, lalu pikirannya urusan nafsu. Mudah-mudahan kita diselamatkan daripada kekangnya hawa nafsu lawan kita inilah. Haramallahu ala qalbi, dan Allah tegakkan di hatinya al-fawaid, ilmu hikmah, sehingga ia tidak merasa lezat dengan membaca Al-Quran, wala istahlibah, tidak menikmatinya lah. Wa in kasura tirdadu al lisani, sekalipun sering berbolak-balik itu ayat Allah, kalam Allah tadi atas lidahnya. Sa'asrif wan ayatil ladzina kabbaruna fil ardi ghairil haq, walaupun ayat terulang di lidahnya, maka ini ayatnya, selagi aku palingkan, kata Allah, daripada ayat-ayatku ini terhadap orang yang bertakabur di muka bumi, tapi takaburnya yang ada hak.
Walaupun kayak itu. Artinya maksud sa'asrifun ayat itu Allah palingkan hati mereka daripada tidak sanggup memfaham Al-Quran. Kadang merasakan kelezatan karena hatinya itu sudah dipenuhi dengan syahwat, dan kadang kala lagi hatinya itu menyiapkan untuk memfaham Al-Quran. Qala Al-Jariri, berkata Imam Al-Jariri, ru'yatul usul bisti'malil furu' wa tashil furu' bi mu'aradil usul. Ru'yatul usul, melihat sumber Al-Quran hadis itu bisti'malil furu', dengan menggunakan hukum lah, fikih dan sebagainya, wa tashihil furu', dan mensahihkan, artinya kebenaran furu' itu bimu'aradatil usul, apabila sepintas sepintangan berbetulan dengan Al-Quran dan hadis. Nah, jadi fikih-fikih itu hukum-hukum itu fasal Al-Quran hadis ujur tak lah. Wala sabila ila maqami musyahadatil usul illa bi ta'zimi ma azzamallahu minal wasayat. Kada ada jalan kepada makam menyaksikan usul Quran hadis tadi kecuali dengan membesarkan apa yang Allah besarkan daripada wasiat apa baina rabbi wa abdi wasitah, yaitu para rasul dan sahabat dan para ulama. Wasiat itu boleh, wasait boleh, wasiat jamaknya lah. Jadi kada akan dapat orang itu menyaksikan kebesaran Al-Quran dan hadis itu kecuali membesarkan apa yang Allah besarkan dari perantaranya, yaitu para ulama-ulama. Wal furu' wal minal wasiti wal furu', dan memuliakan furu'. Karena wasitah atau furu' itu adalah Allah yang sudah besar. Furu' itu Al-Quran adalah apa? Hukum-hukum tadi. Wa minhum, lagi termasuk dari mana saya Al-Sufya Ahmad bin Muhammad bin Sahal bin Atta al-Adami min kibir masyayikh Sufya wa lama'ihim kana Khuraz bi'azim sya'ni wa min ikhwani al-Junaid sahib Ibrahim al-Marstani, mata sanata 1300 tahun 309 dia wafat. Nah, jadi beliau ini sami'tu Muhammad bin Husain yaqul, aku mendengar Muhammad bin Husain yaqul, sami'tu Abu Sa'id al-Qurashi yaqul, sami'tu bin Atta yaqul, man alzama nafsah adab asy-syari'ah nawarallahu qalbah binuril ma'rifah wala maqama asr min qabl mutaba'atil habib sallallahu alaihi wasallam fi awamarihi wa af'alihi wa akhlaqihi. Barang siapa, kata Ahmad bin Muhammad bin Sahal, yang merutinkan dirinya itu, melazimkan dirinya itu terhadap adab-adab syariat, hukum-hukum fikih, maka Allah berikan cahaya di hatinya dengan cahaya ma'rifat. Dan tidak ada maqam yang lebih mulia daripada maqam syariat yang mengikut Nabi dalam perintah, perbuatan dan akhlak Nabi. Nah, jadi ma'rifat itu bisa saja Allah beri ke dalam hati seorang hamba yang apabila ia sudah melazimkan adab-adab syariat. Ya Ahmad bin Muhammad bin Sahal. Kan Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa qala bin Atta a'zamul ghaflah ghaflatul 'abdi an rabbi azza wa jalla wa ghaflatu an awamiri wa nawahi wa ghaflatun adabi muamalatih. Terpaling tingkatan paling besar lupa ialah lupasnya seorang hamba kepada Allah, dan lupanya seorang hamba daripada perintah dan larangannya, dan ketiga dan lupanya daripada adab bermuamalah kepada Allah. Nah, ini paling besar dosa, kelupaan itu lupaan Allah. Kalau kada ingat manak duit itu baiklah, tapi kalau kada ingat kita lawan Allah, ya Allah sesat jangan. Sami'tu Abu Abdurrahman Asy-Syirazi Allah yaqul, sami'tu Abdurrahman bin Ahmad As-Subi yaqul, sami'tu Ahmad bin Atha yaqul, kullu ma sa'alta anhu fatlubhu. Setiap apa sa'alta yang engkau minta kepada Allah, fatlubhu, mintalah lawan Allah, fi mafazatil ilmi, supaya diberi ilmu yang mulia,
Fa illam tajidhu fiha, seandainya engkau tidak menemukan apa yang engkau tuntut tadi, fa fi maidanil hikmah, maka tuntutlah apa yang engkau tuntut itu di dalam maidanil hikmah, dalam hikmah seperti lapangan. Fa illam tajidhu, amun yang kada tetamu juga apa tuh, fazinhu bitauhid, ya kan, maka timbanglah dengan tauhid. Fa illam tajid fi hadhil mawadhi' salasah fadrib bihi wajh syaitan, pukul wajah syaitan di sini. Artinya ini kalau engkau jadilah hendak bertanya lah tentang Allah, maksud bertanya tentang Allah ini yang berhubungan dengan sifat-sifatnya, nah hukum-hukumnya, fatlubhu fi mafazatil ilmi, maka carilah itu, saat itu bertanyalah, maka carilah jawabannya di tempat-tempat keilmuan, ya para ulama seperti Al-Quran, hadis. Fa ilam tajidhu fiha, seandainya engkau tidak menemukan apa yang engkau tanya tentang Allah di dalam mafaza al-ilmu tadi, fa fi mayadil hikmah, maka carilah jawabannya di dalam mayadin. Mayadin ini apa bahasa kita? Ucapan hikmah itu ucapan-ucapan ulama. Nah, bukan ada jadi ucapan ulama, bazinhu bitauhid, timbang lawan tauhid. Berarti di hati kita usaha Allah nang kayak ini, mungkinkah Allah bertangan? Nah, tauhid kita, mungkinkah Allah seperti kita? Nah, fa illam tajidhu, mun kada kawa jua fi hadil mawadhi, nang tiga macam ini, di mana kada kawa nang pertama kita mafazatil ilm, Quran hadis kada dapat, perkataan ulama kada dapat, timbangan tauhid kada dapat juga, fadrib bihi wajah syaitan, pukul wajah syaitan. Artinya nang terlintas di hati, apa nang ada pertanyaan di hati kita, itu datangnya daripada syaitan. Allah Ta'ala tujar ada, oke. Kapan dan di mana? Nah, ini kan pertanyaan yang bid'ah. Jadi jawabannya itu karena Allah Ta'ala itu ada, bukan mengandung kapan dan di mana, karena sebelum ada waktu Allah sudah ada. Berarti kada diliputi oleh waktu. Sebelum ada tempat Allah sudah ada. Berarti kada diliputi oleh tempat. Mun gitu kayak apa aja? Kayak apa? Nah, pukul syaitan lagi kayak itu. Terus syaitan timbul pertanyaan kayak itulah. Hati-hatilah bila ada timbul pertanyaan itu, kibas a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sudah. Karena maulah kita ragu-ragu dalam tauhid. Kemudian wa minhum Abu Ishaq Ibrahim Ahmad Al-Khawwas.